Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira dengan NIM 22481005, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas A semester 4. Pada video kali ini saya akan melafalkan 4 hadis beserta arti dan maknanya. 1. Hadis evaluasi pendidikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Atadruna mal muflisu qalu al muflisu fina min dirhamalahu wala mata'a faqala innal muflisa min ummati yati yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qazafa hadza wa akala mal hadza wa safaka dama hadza wa dharaba hadza fayuqta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla min yuqadama alaihi akhidha min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak mempunyai dirham dan harta benda. Lalu beliau menjawab, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala sholat, puasa, dan zakat. Namun ia datang dalam keadaan telah mencela si Anu, menuduh si Anu, memakan harta benda si Anu, menumpahkan darah si Anu, dan memukul si Anu. Maka orang ini diberi sebagian dari kebaikannya, dan orang ini juga diberi sebagian dari kebaikannya, hingga kebaikannya itu habis dan dosanya belum habis. Diambillah kesalahan-kesalahan orang yang dizoliminya lalu ditimpakan kepadanya, kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis ini berisi tentang Rasulullah mengajukan pertanyaan kepada para sahabat. Para sahabat menjawab bahwa orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki harta benda. Kemudian Rasulullah berkata, orang yang bangkrut adalah orang yang memiliki banyak amal ibadah, tetapi amalnya habis dikarenakan menzalimi orang lain. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan metode tanya jawab untuk melatih kemampuan berpikir dan pemahaman peserta didik. Hadis yang kedua yaitu hadis tentang etika siswa terhadap guru. Haddatsana Utaibah bin Sa'idin haddatsana bin Lahiyah an Amri bin Syu'aibin an abihi an jaddihi an Ubadata bin Samiti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah. Artinya, Imam Ahmad bin Hanbal berkata, telah menceritakan kepada kami Utaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahiyah dari Amr bin Syu'aibin, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ubadah bin As-Samiti, bahwasanya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak termasuk golonganku orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua di antara kami, orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda di antara kami, dan orang yang tidak mengetahui hak orang yang berilmu atau guru di antara kami. Jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwa kita sebagai seorang muslim harus menghormati orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda, dan memuliakan orang yang berilmu, karena hal ini merupakan bagian dari akhlak mulia yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Hadis yang ketiga yaitu hadis tentang kewajiban terhadap orang tua. Haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Abdillah bin Dinar an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslimi fima wa kariha malam yu'mar bima'siyatin fa idza amira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ata. Artinya, mendengar dan taat adalah kewajiban bagi setiap individu muslim, baik terhadap perkara yang ia sukai maupun yang tidak ia sukai, selama tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat. Jika ia diperintahkan untuk melakukan maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk mendengar dan tidak pula untuk taat. Jadi dalam hadis ini kita diajarkan bahwa setiap muslim wajib mendengar dan menaati pemimpin dalam segala hal yang baik, baik perintah itu disukai maupun tidak disukai. Namun jika kita diperintahkan untuk berbuat maksiat atau melanggar perintah Allah, maka tidak boleh menaatinya. Hadis yang keempat yaitu hadis perintah sholat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinina wa farriqu bainahum fil madaji'i. Artinya, perintahkanlah anak-anakmu untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkan sholat ketika mereka berumur 10 tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis ini berisi tentang metode pendidikan dasar anak yang terdapat 3 tahapan penting, yaitu yang pertama, ketika anak berusia 7 tahun, orang tua mulai mengenalkan dan mengajak anak mereka untuk melaksanakan sholat dengan cara yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. Yang kedua, usia 10 tahun, jika anak mulai malas atau meremehkan sholat, orang tua boleh memberikan hukuman berupa pukulan yang mendidik. Pukulan tersebut tidak boleh melukai, tidak boleh di wajah, dan murni untuk memberikan efek jera. Dan yang terakhir, yang ketiga, ketika anak sudah berumur 10 tahun, orang tua memisahkan tempat tidur mereka baik dari orang tuanya maupun dari saudaranya. Sekian itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.